Caranya inilah yang dipermasalahkan, bukan sholawatnya ya, tapi caranya. Kenapa? Karena ini mengganggu saudara kita yang sedang sholat, mengganggu saudara kita yang sedang berdoa, mengganggu saudara kita yang sedang berzikir. Lebih baiknya mah, ini baiknya ya, dan paling aman, tidak usah membaca sholawat di antara azan dan iqamah itu pakai speaker, nggak usah. Cukup kita cukup diri sendiri saja, lalu kemudian didengarkan oleh diri sendiri, tidak udah dikeraskan bacaannya. Nggak apa-apa dicipilin, yang penting sholawatnya benar. Kita bersolawat dan tidak mengganggu orang. Kadang kita ini ya, banyak juga di antara masyarakat, mentang-mentang itu bahasa Arab, lalu disebut sholawat. Itu salah. Apa contohnya kira-kira? Nih ya, sudah selesai azan nih misal. Sudah selesai azan, langsung anak-anak itu disuruh sama Ustadz. Sok sholawatan hela, sholawatan hela. Apa cincin kira-kira sholawatnya? Sholawatnya apa? Habitak yaumatla'ina. Itu yang dibaca. Apakah itu maksud dengan sholawat? Bukan. Jangan mentang-mentang itu bahasa Arab lalu kemudian disebut sholawat. Lihat atau bagaimana di media sosial sekarang. Di media sosial bagaimana orang-orang itu, anak-anak muda, mereka bersolawat sambil joget-joget, pakai musik. Coba, solawatnya mah tidak salah, tapi caranya yang bermasalah. Ini salah satu bentuk daripada talbil iblis yang kita bahas pada kitab ini. Dan lebih parahnya lagi, nah solawat dinada-nadain seperti dangdutan. Ini kan bagaimana ceritanya ini? Ini nggak benar seperti ini. Saya tanya sekarang, apakah sholawat ini ibadah apa bukan? Nah, ibadah kan? Ibadah. Nah, jadi kalau ibadah, lihat contohnya di Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita bersolawat, lalu kemudian diiringi dengan musik? Kan tidak. Nggak akan kebayang lah di kita mah. Kita kira-kira bisa nggak ngebayangin. Para sahabat ya, mereka bersolawat. Terus sama musik, terus joget-joget. Kebayang nggak kira-kira? Nggak bakal. Kecuali para pengikut hawa nafsu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Apakah di antara azan dan iqamat itu kita dilarang untuk membaca salawat? Mungkin yang maksudnya di sana adalah cara ya, bukan salawatnya. Karena salawat mah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang saya tangkap ya dari sini adalah caranya mungkin, ya, bukan salawatnya. Cara ya, kadang kita ini ya, sebagian daripada tetangga-tetangga kita ketika azan ya, lalu kemudian menunggu iqamat itu, nah di tengah-tengahnya itu diselingi dengan sholawat ya. Apalagi dengan pakai apa namanya speaker, pakai mikrofon gitu, terus ditambah lagi dengan pukul-pukul rebana di antara azan dan iqamah. Nah, caranya inilah yang dipermasalahkan, bukan sholawatnya ya, tapi caranya. Kenapa? Karena ini mengganggu saudara kita yang sedang sholat, mengganggu saudara kita yang sedang berdoa, mengganggu saudara kita yang sedang berzikir. Kenapa? Karena di antara azan dan iqamah itu adalah salah satu tempat diijabahnya sebuah doa. Oleh karenanya, bukan sholawatnya yang dilarang, caranya yang dilarang mah. Cara ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ini adalah masjid. Tidaklah melakukan sesuatu kecuali di dalam masjid itu kita melakukan sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Nah, ini yang kita diperintahkan di dalam masjid tersebut. Bukan apa, nah, mukul-mukul rebana di antara azan dan iqamat. Itu yang salah. Salah itu ya. Walaupun memang tujuan kita baik, tapi ya caranya yang salah. Sekali lagi ya, bukan sholawatnya yang salah, bukan. Caranya yang salah, bukan sholawatnya. Nah, lebih baiknya mah, ini baiknya ya, dan paling aman. Tidak usah membaca sholawat di antara azan dan iqamah itu pakai speaker, nggak usah. Cukup kita cukup diri sendiri saja, lalu kemudian didengarkan oleh diri sendiri, tidak udah dikeraskan bacaannya. Karena Rasulullah juga menyebutkan bahwa
jangan keraskan suara kalian antara satu yang lain, kata Rasulullah. Apa sebabnya? Karena itu mengganggu saudara kita yang sedang sholat, mengganggu saudara kita yang sedang berzikir. Sudah zikir masing-masing, itulah sunnahnya. Ya, jadi sekali lagi tidak usah pakai speaker mengatasnamakan sholawat, tetapi kita mengganggu saudara kita yang sedang sholat. Banyak kita mah mengatasnamakan sholawat. Bahkan ada yang mengatakan kalau tidak bersolawat ya, seperti yang sebagian kita di masjid-masjid ya, itu di bahasa Sundanya mah pinerakaun gitulah ya. Dikatakan kemarin kan juga ada pertanyaan ya. Kemarin juga ada pertanyaan bahwa saya disebutnya pinerakaun. Kenapa? Disebutnya saya nggak suka sholawat Pak Ustadz. Padahal saya makan sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid dan seterusnya. Justru saya dicibirin Pak Ustadz kata. Nggak apa-apa dicibirin, yang penting sholawatnya benar. Kita bersolawat dan tidak mengganggu orang. Kadang kita ini ya banyak juga di antara masyarakat mentang-mentang itu bahasa Arab lalu disebut solawat. Itu salah. Apa contohnya kira-kira? Ini ya sudah selesai azan nih, misal sudah selesai azan langsung anak-anak itu disuruh sama ustadz, sok salawatan hela. Apa cincin kira-kira solawatnya? Solawatnya apa? Habitak yaumatla'ina. Itu yang dibaca. Apakah itu maksud dengan solawat? Bukan. Jangan mentang-mentang itu bahasa Arab lalu kemudian disebut solawat. Apalagi kira-kira yang biasa dibaca yang di sinilah, sekitar sini. Apa? Man ana man ana man ana laulakum. Kan begitu ya. Apakah itu solawat? Bukan. Itu bukan solawat. Itu adalah syair saja, bukan solawat. Bagaimana bunyi solawat? Ya sebagaimana ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tahu bagaimana cara kami mengucapkan salam kepadamu. Tolong ajarkan kami bagaimana cara bersolawat. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang kita baca ketika tahiyat itu. Nah, itulah yang sebenar-benarnya salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan kita nggak cinta solawat karena solawat kita misalkan berbeda dengan solawat yang marak ya di sekitar kita, lalu kemudian pakai musik itu, pakai rebana misal, lalu kemudian kita dibilang pinerakaun, nggak apa-apa, insya Allah kita yang lebih selamat daripada orang-orang yang mengatasnamakan sholawat tetapi diiringi dengan joget-joget, diiringi dengan musik-musik, kumpul berbarengan laki-laki sama perempuan tanpa ada pembatasnya. Nah ini sebenarnya yang salah. Sekali lagi ya, bukan sholawatnya yang salah, tetapi caranya yang salah. Lihat atau bagaimana di media sosial sekarang. Di media sosial bagaimana orang-orang itu, anak-anak muda, mereka bersolawat sambil joget-joget, pakai musik. Coba, sholawatnya mah tidak salah, tapi caranya yang bermasalah. Ini salah satu bentuk daripada talbil iblis yang kita bahas pada kitab ini. Itu ya. Nah, ada juga waktu beberapa bulannya saya pernah sekilas itu ada bapak-bapak dia berjenggot terus celana cingkrang marah-marah. Ya, dia marah-marah, kronologinya pada saat itu dia lagi sholat sunnah ya, ceritanya dia lagi sholat sunnah, lalu kemudian remaja-remaja masjid di sana itu mereka gendang-gendang gitu, mukul-mukul rebana sambil sholawatan. Lalu si bapak ini yang jenggotan, celana cingkrang marah-marah. Tapi ketika dibaca di sana komentarnya, banyak yang menghujat si bapak ini. Padahal siapa kira-kira yang salah? Ya tadi kan ini udah lagi sholat sunnah, lalu kemudian pukul-pukul rebana, terus mengatasnamakan sholawat. Dan yang di atas namakan sholawat ini pun bukan sholawat, itu masyair. Ya banyaklah kita mah. Jadi jangan hanya mentang-mentang sholawat. Ada juga, ayo sok sholawatan hala, sholawatan.
wujud dan baqa muhalafatul hawadisi. Apakah itu yang dimaksud sholawat? Bukan, bukan ya, bukan sholawat itu. Masya Allah. Ada-ada aja deh kadang kita ya. Termasuk saya juga lah dulu. Ya. Saya juga kan biasanya kalau sudah azan, kan saya suka azan, sudah azan, lalu saya disuruh baca sholawat sama Ustadz kan. Sholawatnya apa kira-kira? Ibu kira-kira tahu nggak sholawat saya apa? Ilahi ilas tulil firdausi ahla. Sekarang itu sholawat apa bukan? Bukan, ya itu bukan sholawat. Apalagi ya setelah ini yang marak ini di saya lah yang saya praktekkan dulu. Setelah azan, lalu atau ustadz kita yang azan, lalu ambil mic-nya. Kita baca apa? Saya baca apa kira-kira? Iya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana oh seterusnya lah ya itu dulu ya. Dan lebih parahnya lagi nah solawat dinada-nadain seperti dangdutan ini kan bagaimana ceritanya ini nggak benar seperti ini solawatnya mah tidak salah ya caranya yang salah tuh cara yang salah dan saya tanya sekarang apakah solawat ini ibadah apa bukan ibadah kan ibadah. Nah, jadi kalau ibadah, lihat contohnya di Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita bersolawat, lalu kemudian diiringi dengan musik? Kan tidak. Nggak akan kebayang lah di kita mah. Kita kira-kira bisa nggak ngebayangin. Para sahabat ya, mereka bersolawat. Terus sama musik, terus joget-joget. Kebayang nggak kira-kira? Nggak bakal. Kecuali para pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya mah selalu kebayang lah di dia. Udah enak kan udah sholawat sambil musik-musikan, sambil eh, rebana dan yang lainnya ya. Ini mah kita tidak membahas tentang hukum rebananya ya. Karena hukum rebananya mah sudah jelas ya para ulama kita sudah menjelaskan bahwa itu diperbolehkan dengan keadaan-keadaan tertentu. Ini juga kita sudah bahas ya. Nah, jadi oleh karena itu ya baiknya mah setelah azan itu kita gunakan untuk memperbanyak doa atau sholat atau berzikir, bukan dengan mengganggu saudara-saudara kita. Ya. Apalagi di beberapa tahun belakang kan ya, kan ada itu surat edaran bahwa bolehnya memakai toa itu ketika azan dan iqomat saja, karena disebutkan bahwa itu adalah polusi. Polusi apa maksudnya? Polusi suara. Dan saya juga termasuk orang yang apa namanya ya tidak terima dengan hal itu. Makanya di tempat kami dulu teman-teman saya tanya di kampung, justru mereka itu menambah semakin ditambah toanya itu semakin ditambah gitu. Tetapi faktanya benar sih ya, mengganggu itu teh, mengganggu. Tujuan kita memang baik, tapi caranya kalau salah mah ya tidak dibenarkan juga. Apalagi sampai setengah 10 ya. Setengah 10 masih apa ya pukul-pukul rebana. Setengah 10 malam loh. Setengah 10 malam masih pukul-pukul rebana. Kemudian bersyair begitu. Apa susahnya sih coba? Kita nggak usah pukul rebana. Syair-syair itulah sendiri. Ya, nggak usah mengganggu tetangga kiri kanan kita. Kan bisa jadi tetangga kita ada anaknya yang masih kecil, yang masih disusui. Gara-gara kita yang pukul-pukul rebana itu sampai gandengnya itu luar luar biasa kan mengganggu anak yang tadi ya yang lagi tidur, lagi bangun. Padahal ibunya kan capek-capek dari pagi sampai malam itu kan capek. Dibangunin gara-gara kita yang di masjid ini. Kita kembalikan tadi kepada hadisnya saja ya. Dan masjid ini hanya boleh ya, digunakan untuk sholat, lalu kemudian zikir, terus membaca Al-Quran. Sholawat apakah termasuk zikir? Termasuk. Tapi ingat tadi, jadi ya caranya. Caranya jangan seperti tadi yang saya jelaskan. Mengganggu kiri kanan kita. Enggak, ini kata Allahu Akbar. Lalu kemudian pukul rebana, terus syair-syair berbahasa Arab.
Bagaimana kita yang sholat ini bisa jadi khusyuk, sedangkan di depan kita itu lagi pada pukul-pukul rebana, itu tidak baik. Walaupun tidak pukul rebana misal, walaupun tidak pukul rebana ya. Lalu tapi pakai pakai toa, pakai mikrofon, itu juga tidak baik, itu juga salah. Mana yang benarnya dan cari amannya? Baca sholawat, sholawat didengarkan untuk diri kita sendiri. Zikir, zikir, jangan diperdengarkan kepada orang lain sehingga mengganggu teman-teman kita yang ada di kiri dan kanan kita. Itu ya. Sekali lagi mah itu mah bukan sholawatnya yang salah, bukan, tapi caranya yang salah. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ada lagi?